Kamu masih ingat nggak sama salah satu episode SpongeBob SquarePants saat SpongeBob sukses dengan resep Krabby Patty warna-warni yang disebut Pretty Patties? Iya benar, kami menjual Pretty Patty. Silakan. Benda itu hijau. Resep ini awalnya ditawarkan kepada Krusty Krab sebagai bagian dari inovasi menu. Tapi resep ini ditolak mentah-mentah sama Mr. Krab sehingga SpongeBob menjual resep ini sendiri di depan rumah nanasnya. Siapa nomor 46853? Aku. Burger warna-warni ini viral di Bikini Bottom. Penjualannya meroket dan mengalahkan Krabby Patty. Melihat Pretty Patties yang laku keras, sifat tamak Mr. Krab muncul. Ia dengan gigih merayu SpongeBob sampai rela menukar restoran Krusty Krab yang menurut Mr. Krab sudah tidak menguntungkan dengan resep milik SpongeBob ini. Tuan Krab, apa? Ini kunci Krusty Krab. Dia sekarang milikmu. Tentu saja SpongeBob pun luluh dan pertukaran pun terjadi. Meskipun di endingnya kita sama-sama tahu kalau Pretty Patties memberikan dampak buruk dan siapa lagi yang dimintai tanggung jawab kalau bukan Mr. Krab. Kami ingin uang kami dikembalikan. Semuanya 46.843. Hei, kemana dia? Kenapa ya Mr. Krab sangat serakah seolah dia nggak rela kalau orang lain sukses kayak dia gitu? Apakah kepiting di dunia nyata pun punya sifat seperti itu? Mari kita bahas. Oke, untuk menjawabnya mari kita lakukan eksperimen. Coba kamu masukkan beberapa kepiting dalam ember, perhatikan perilakunya dalam beberapa saat. Apa yang mereka lakukan? Ya, ketika satu kepiting berusaha naik ke atas untuk keluar dari ember, kepiting lainnya justru menariknya ke bawah sehingga kepiting yang sedang berusaha naik itu terjatuh dan tidak bisa keluar. Perilaku ini dikenal dengan istilah crab mentality. Istilah crab mentality adalah analogi untuk menggambarkan perilaku di mana seseorang menghalangi atau merendahkan orang lain yang mencoba untuk maju, berkembang, ataupun sukses. Nah, balik lagi ke serial SpongeBob tadi. Mr. Krab digambarkan sebagai seorang yang serakah. Hanya dirinya saja yang boleh sukses, orang lain dalam hal ini karyawannya tidak boleh sesukses dia. Kepada teman sekaligus rivalnya yaitu Plankton yang sama-sama membuka usaha restoran, ia begitu paranoid dan menganggap itu adalah ancaman yang besar. Akan kuhabisi kau sekarang juga, Plankton. Menjauhlah dariku. Dalam konteks sosial, crab mentality sering kali terjadi ketika seseorang merasa cemburu atau tidak senang melihat kesuksesan atau kemajuan orang lain. Mereka bisa saja mengkritik yang berlebihan, mencoba menghambat, atau bahkan merendahkan usaha atau prestasi orang lain. Perilaku ini bisa muncul di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, komunitas, atau bahkan di dalam keluarga. Sebagai contoh, misalkan temanmu mendapat promosi jabatan di tempat kerja dari hasil kerja kerasnya, dan kamu malah tidak senang dan berkomentar dalam hati, "Alah, palingan juga hasil ngejilat, bos." Atau misalkan temanmu sedang rajin berolahraga dan kamu merendahkan dengan bilang, "Yakin nih gak cuma seminggu olah aja kan?" Seseorang yang memiliki sifat crab mentality selalu berpikiran negatif atas pencapaian yang didapatkan orang lain. Alih-alih mendukung atau menjadikan inspirasi untuk mencapai kesuksesan yang sama atau lebih, mereka lebih memilih berpikir skeptis dan menjatuhkan. Coba, mari sama-sama melakukan refleksi apakah di dirimu ada crab mentality ini? Apakah kamu pernah merasa iri dengan pencapaian orang sekitarmu? Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih tahu buat para fresh graduate atau mahasiswa yang lagi cari magang, di luar sekolah lagi ada program Project Based Internship. Dapatkan pengalaman komprehensif mengerjakan proyek industri yang bikin kamu lebih siap saat memasuki dunia kerja profesional. Pilihan okupasinya pun disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini seperti digital marketing, UI UX designer, web developer, sampai content writer. Cek info selengkapnya di web magang.luarsekolah.com ya. Kita kembali ke pembahasan. Jangan sampai crab mentality ini menghancurkan dirimu. Jadikan dirimu lebih baik dan lakukan hal-hal ini. Yang pertama, jadi lebih bersyukur.
Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki sendiri tanpa merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Yang kedua, berpikir positif dan ubah mindset. Kesuksesan seseorang tidak akan mengurangi kesempatan dan kesuksesanmu. Jadikan kesuksesan orang lain bisa menjadi inspirasi dan bukti bahwa hal-hal baik dapat dicapai. Yang ketiga, berikan support. Jika kamu melihat temanmu mencapai tujuan atau kesuksesan, berikan mereka support. Jangan biarkan rasa iri atau cemburu menghalangimu. Yang keempat, tumbuhkan empati. Cobalah pahami bahwa setiap orang berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Meningkatkan empati akan membantumu untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif terhadap kesuksesan orang lain. Yang kelima, fokus pada pengembangan dirimu. Daripada energimu dipakai untuk membanding-bandingkan pencapaian, lebih baik gunakan energimu untuk meningkatkan kemampuan diri. Ketika dirimu sudah berkembang, memiliki kemampuan baru, bahkan melampauinya, tetap jangan jadikan ajang perbandingan ya. Yang terakhir, jauhi lingkungan toksik. Hindari lingkungan atau situasi di mana crab mentality sering muncul. Tinggalkan pertemanan yang sering membicarakan pencapaian orang lain. Berinteraksilah dengan orang-orang yang mendukungmu untuk berkembang. Di era media sosial saat ini, di mana orang-orang saling memamerkan pencapaian mereka, kita pasti pernah terpapar dengan hal seperti ini. Keputusan dan hati kitalah yang menggerakkan apakah ada crab mentality di diri kita atau ya sudah, cukuplah kita ikut senang dan berbahagia dengan pencapaian orang tanpa harus membandingkannya dengan diri kita sendiri. Dan ingat, timeline hidup kita tidaklah sama. Fokuslah pada timeline hidupmu. Kalau kamu suka dengan konten luar sekolah, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar gak ketinggalan konten menarik lainnya ya. Sampai jumpa!